Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bintang 75. Untuk video kali ini saya akan memberikan jawaban kepada teman-teman yang kemarin nanya soal active balancer ya. Ya seperti ini kira-kira ya. Kemarin ditanya itu apa bang? Lah ini buat apa fungsinya? Lah ini saya akan menjelaskan ya dalam video ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya di saweria.com. Nggak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi saya mengucapkan terima kasih sekali sudah mendukung. Semoga teman-teman sehat semua dan selalu diberi kesehatan dan juga lancar dalam segala aktivitas. Seperti apa videonya, seperti apa penjelasannya, simak terus videonya. Oke, langsung saja di sini. Yang dimaksud dengan active balancer itu adalah dia adalah balancer yang aktif setiap saat. Nanti ketika dia tahu bahwa tegangan perselnya ini jomplang atau tidak sama atau selisih jauh, maka dia akan bekerja membalance atau meratakan di antara masing-masing sel ini. Ini kan sel ini kan terdiri dari beberapa sel ya. Nah, baterai pack ini terdiri dari beberapa sel. Ada yang 16S, 20S, 15S, 24S tergantung dari konfigurasinya mau dibikin berapa volt. Nah, ini sebagai contoh di sini ada 20S dan di sini ada 16S. Nah, ini kalau per selnya angka 1 sampai 16 ya karena 16 sel ya. Ini kalau dia nggak rata per selnya tegangannya beda-beda. Nanti kalau dia pada saat dicas atau di discharge nanti kan dia yang habis duluan pasti yang tegangan terendah, yang full duluan pasti yang tegangan tertinggi. Nah, padahal tegangan baterainya itu masih banyak, maka terjadilah cut off pada BMS. Nah, untuk mengantisipasi itu tegangannya biar bisa rata, maka digunakan active balancer seperti ini. Nah, untuk jenisnya sendiri banyak ya. Active balancer itu di BMS sendiri ada, di BMS Smart seperti ANT, Dali, JK yang teman-teman biasa pakai itu ada active balancernya tergantung dari berapa ampere. Ada yang 1 ampere, 2 ampere, 0,4, 0,6. Nah itu macam-macam tergantung dari jenisnya. Itu active balancer. Nah, sedangkan kalau di BMS yang biasa tidak smart ya, maksudnya ya yang BMS non smart seperti ini misalnya. Nah, ini dia juga ada active balancernya, cuman dia 0, sekian miliampere. Nah, sebagai contoh ini tak kasih contoh aja ya, ini 16 S ini. Nah, ini ada tulisannya 42 mA. 42 mA ini adalah 42 miliampere. Dia adalah balancernya. Balancernya di sini adalah sifatnya pasif. Artinya dia akan ngecas hanya ketika ada trinket atau hanya ketika baterai ini dicas, maka dia akan aktif membalance antar perselnya. Nah, kalau ini yang saya pakai ini yang teman-teman tanya kemarin itu dia aktif meskipun dia nggak dicas, dia akan mengecas sesuai dengan tegangan yang disetting. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah display dari baterainya ya. Angka 1 sampai 20 ini dia menunjukkan tegangan per selnya. Nah, ini adalah yang manual. Ini dulu bawaannya dari ini ya. Saya kan juga punya active balancer dulu 10 ampere. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini 10 ampere dulu. Cuman ini mati karena konslet waktu itu. Nah, ini untuk datasheetnya ya. Dia 10 ampere ini. Cuman ini dia rusak, dia kan untuk active balancernya saja, tapi dia nggak bisa monitoring online. Lah ini untuk displaynya saya beli terpisah waktu itu, cuman tak ambil displaynya saja. Lah untuk ininya perselnya dia kebaca di sini, dan juga saya punya active balancer seperti ini. Ini yang versi 2 ampere dan ini versi yang 10 ampere. Nah, untuk BMS, untuk active balancer ini dia bisa digunakan atau bisa dimonitor menggunakan handphone sama kayak BMS JK pada umumnya ya.
Nah, ini kita bisa lihat untuk tampilannya di aplikasi ya. Dia kan connect di aplikasi. Nah, untuk ini sendiri saya ada BMS Active Balancer ya. Untuk yang varian 2 ampere sama yang 5 ampere. Kalau yang 10 ampere kan udah nggak bisa lah. Sedangkan yang ini adalah varian yang bisa dikoneksikan dengan Bluetooth atau dimonitor pakai HP ya. Nah, ini dia adalah mereknya yang JK tapi bukan BMS ya. Ini Active Balancer ya. Ini Active Balancer. Nah, ini yang juga yang versi 10 ampere ini. Nah, untuk koneksinya ini kan ada kabelnya ini. Kabelnya ini ada angkanya ini. Nah, ini tinggal konekkan saja di perselnya. Jadi angka 1, 2, 3 begitu juga seterusnya. Nanti kita tinggal konekkan saja di perselnya seperti ini. Atau bisa juga ini kan ada BMS-nya, ini kita cabut saja, kita konekkan seperti ini. Nah, di paketnya kan dia ada bawaannya. Dia juga dapat seperti ini. Sama ya. Nah, sama. Ini kita cabut saja, terus kita konekkan di sini. Ini ada angkanya ini. Nah, fokus nggak ini? Nah, ini ada angkanya. Nanti tinggal dicolokkan saja lah ini seperti ini. Ini colokan di sini. Terus yang ini nyoloknya ke sini. Atau bisa pakai yang kabel ini. Kabel ini kan ada angkanya ini. Nah, ini bisa sampai 24S. Ini kan 16S. Kita konekkan di situ. Kalau yang ini yang varian 2 ampere. Ya, nah ini 1 ampere sampai 2 ampere. Nah, ini adalah aplikasinya untuk parameternya, untuk settingnya kita punya aplikasi BMS JK. Ini yang 2 ampere dulu ya. Kita lihat dulu. Ini yang 2 ampere. Nah, ini untuk itunya, tampilannya. Ini kan perselnya kan dia beda-beda. Nah, di sini dia tugasnya itu membalance. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dia sedang bekerja. Nah, ini sel diff-nya dia di 3,51 volt. 3,51. Nah, ini dia nanti sampai habis, sampai benar-benar perselnya ini rata. Ini untuk arusnya dia 2 ampere nih, teman-teman bisa lihat. Arusnya 2 ampere. Terus ini resistansinya perselnya. Untuk settingannya hampir sama kayak BMS, cuman dia nggak ada settingan cut off dan lain sebagainya. Dia cuman settingan di balancer tok, balancer saja. Batas atas, batas bawah sama balance trinket volt. Nah, ini saya set di 0,03. Nanti biar dia benar-benar rata ya. Ini untuk yang ini. Kalau yang ini dia yang 5 ampere, ini kita lihat di sini. Ini kan ada, nah, ini yang 5 ampere. Nah, di sini kelihatan ini sel diff-nya dia di 141. Nah, ini dia 16S. Ini kelihatan. Di sini juga kelihatan. Nah, ini untuk resistansinya, perselnya. Kalau yang hijau ketip-ketip seperti ini, berarti dia adalah tegangan yang tertinggi. Dia itu discharge. Statusnya di sini discharge ya. Kalau yang ini, yang merah, berarti dia itu tegangan terendah. Statusnya nanti kalau ketip-ketip dia ngecas. Ini statusnya discharge, berarti discharge yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi nih, yang biru. Dia discharge. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau untuk settingannya juga sama. Kita mau disetting di berapa ampere nanti di sini bisa. Ini tergantung kita mau itu berapa, stringnya berapa kita ketik di sini. Nah, ini kita ketik nanti mau konfigurasinya selnya ini berapa. Kalau ini 16S ya, ini saya tulis di 16S. Terus untuk tampilannya hampir sama dengan BMS yang biasa loh. Kalau yang BMS JK kan seperti ini. Ini kita lihat ya, saya contoh dulu untuk punya saya yang ini.
Nah, ini tampilannya untuk yang BMS Smart JK. Ini baterai yang itu ya. Baterai yang itu 100 Ah. 15S. Nah, seperti ini ya. Arusnya ada, kalau yang ini, kalau yang active balancer dia nggak ada. Ini diffnya 0,9, ini sudah bagus banget. Ini hanya contoh saja, untuk perbedaan settingannya pun juga beda. Nah, di sini kelihatan advance settingnya dia banyak. Kalau yang BMS, kalau hanya active balancer saja, dia beda banget. Ya, ini tadi sudah lihat ya. Nah, seperti ini. Ini adalah active balancernya. Ini kita tunggu saja nanti sampai cell for difference-nya dia habis atau 0,03, karena tadi saya setting di 0,3 ya. 0,03, maka dia nanti sudah off sendiri atau mati sendiri. Nah, jadi nanti perselnya dia akan rata ini. Ini perselnya ini nanti akan rata semua. Perselnya ini rata, terus ininya off. Ya, ini arusnya kan 5 ampere. Dia real, dia 5 ampere ini. Nanti sebagai contoh umpama ya, ini sel 12 sama 13 sama 14. 12 ini dia rendah, maka yang 14 ini rendah, ini tinggi, maka yang tinggi ini dia dikurangi, digeser ke sini. Pokoknya dia dibuat rata. Itulah fungsinya active balancer. Nah, untuk pembelian dulu saya beli di AliExpress ya, kebetulan sekarang udah nggak bisa check out lagi di AliExpress, jadi ya nggak tahu saya mau beli di mana ini. Ini kebetulan dulu saya beli yang 1 ampere atau 2 ampere ini, yang 10 ampere sama yang 5 ampere sama yang 10 ampere itu dulu nitip sama temen di AliExpress. Nah, untuk tampilannya, untuk fisiknya seperti ini, dia active balancer ya. Ini alat yang wajib buat perakit baterai, wajib punya active balancer. Untuk jenisnya itu macam-macam. Nah, untuk jenisnya ya, tergantung dari yang rakit, dia mau pakai yang jenis apa. Kalau saya lebih suka jenis yang simple seperti ini dan bisa dimonitor lewat handphone. Nah, untuk fisiknya hampir sama kayak BMS biasa. Aplikasinya pun juga sama kayak BMS JK ya. Dengan BMS JK-nya kan seperti ini. Kita kasih contoh, ini saya punya BMS JK. Nah, ini yang versi yang sama kan. Ini yang versi 60 ampere. Ini kalau yang 100 ampere ini. Oh, ini 60 ampere juga. Nah, ini 100 ampere. Nah, 100 ampere seperti ini. Ini adalah BMS JK. Ini yang 100 ampere. Ya, hampir sama ya. Ini sama-sama dari produk dari JK. Nah. Oh ya, sedikit tambahan ya, buat teman-teman, kalau nggak punya active balancer seperti ini, kalau mau rakit, solusinya biar tegangannya itu nggak jomplang atau biar dia bisa balance, itu salah satunya dengan cara di top balance. Top balance itu adalah proses itu ya, membalancekan tapi dengan manual. Nanti sebelum kita rakit, kita top balance dulu atau kita paralel dulu baterainya, baru kita samakan atau diamkan 1 hari atau 2 hari. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan ada 16 biji ya, 16 biji. Ini nanti saya seri semua 16S. Tapi sebelum saya rakit, biasanya saya top balance dulu, saya paralel dulu semua. Nah, ini saya paralel semua dulu untuk baterainya biar tegangannya dia rata. Nanti kalau dia sudah rata, baru kita lepas, baru kita rubah konfigurasinya main plus sampai dia di seri sampai di 16S. Ini adalah contoh yang saya paralel. Ini juga ada 4 biji S ya, 4 lembar, 4 biji, sama mau saya seri di 4S. Ini saya top balance dulu atau saya paralel dulu. Ini juga saya paralel semua dulu. Nanti kalau dia sudah rata semua tegangannya, baru kita seri. Nanti tegangannya kemungkinan dia itu rata ya. Nanti nggak usah pakai active balancer sini, nggak apa-apa. Active balancer ini hanya opsional saja menurut saya ya. Maksudnya gini loh. Maksudnya kalau kita nggak punya active balancer juga nggak masalah. Cuman yaitu caranya dengan
memastikan bahwa tegangan baterai itu benar-benar rata. Nah, ini kelebihan untuk active balancer sendiri ini adalah ketika kita dapat servisan, UD-nya kan ada pasti ada sel yang jomplang. Nah, ini kita nggak usah bongkar semua, kita tinggal colokan seperti ini, monitor di HP, ketahuan sel mana yang rusak, yang mana yang drop ya. Jadi ini kita tinggal cabut saja yang ini, lalu kita colokan di sini, di adapter seperti ini. Kita ketahuan nanti per selnya, sel mana yang dia jomplang. Nah, nanti ketahuan. Kalau ini jelek banget ya, ini enggak saya top balance ya. Karena saya punya active balancer ya, daripada ribet memakan waktu ya langsung saja saya rakit seperti ini. Tapi ini saya balancer nanti biar tegangannya rata-rata sama semua. Nanti kalau sudah sama baru kita lakukan proses discharging sama proses charging untuk tes quality control. Ini adalah alatnya. Barangkali teman-teman besok mau pengen direview, saya bisa kasih atau saya buatkan videonya. Nanti tulis saja di kolom komentar ya. Ya kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya, fungsi dari active balancer sendiri ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Like jika suka, dislike jika memang nggak suka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.